Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putri Yunita Puspadewi, bisa dipanggil Yunita, dengan NIM 2155201012. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan proyek ulangan akhir semester saya, yaitu dari mata kuliah Big Data, yaitu Sistem Cuaca dengan metode NN atau Neural Network. Neural network ini merupakan sebuah model yang terinspirasi oleh sistem saraf otak manusia dalam melakukan proses klasifikasi data. Baik, di sini yang pertama ada mengimpor dan memeriksa dataset. Di sini kita mengimpor pustaka yang diperlukan, yaitu Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Scikit, Sklearn, TensorFlow, lalu memuat dataset Weather History CSV, lalu memeriksa beberapa baris dari dataset dan informasi struktur data untuk memahami tipe data dan nilai yang hilang. Di sini kita masukkan dataset. Dataset ini diambil dari sini, yaitu Weather History CSV. Kita masukkan di sini, lalu kita jalankan. Baik, jika berhasil, akan tampil datanya seperti ini. Data-data yang ada di dalam dataset Weather History CSV tadi akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya ada pra pemrosesan data, yaitu membersihkan data yang hilang, memilih fitur yang relevan, temperatur, humidity, wind speed, lalu membagi data menjadi data latih dan data uji, lalu standarisasi fitur untuk distribusi normal. Berikut source kodenya, ini untuk meriksa dan hapus data yang hilang, ini untuk memilih fitur yang relevan, dan seperti di sini bisa dilihat. Lalu jika kita jalankan, akan tampil seperti ini, berarti ini mau untuk dijalankan. Lalu selanjutnya ada membangun model neural network, yaitu menggunakan keras untuk membantu model. Model memiliki 3 lapisan, 2 lapisan tersembunyi dengan aktivasi ReLU dan 1 lapisan keluaran. Di sini source kodenya dapat dilihat. Ada membangun model, meringkas arsitektur model, lalu mengompilasi model. Jika kita jalankan, akan tampil model seperti ini. Model sequential. Lalu selanjutnya ada melatih model. Model dilatih dengan data latih selama 50 epoch. Hasil pelatihan divalidasi untuk menghindari overfitting. Lalu kita jalankan. Hasilnya akan seperti ini. Ini lumayan memakan waktu, tapi sebentar, tidak terlalu lama.
7, sedikit lagi. Empat satu, 42, 43, 44, 45, 5 lagi, 46, 47, 48, 49, 50. This the last. Ini berarti berhasil dijalankan dengan effort 50/50. Lalu selanjutnya ada evaluasi model. Bisa dilihat dari source code ini. Source code di bawah ini untuk mengevaluasi model, lalu ada source code untuk prediksi menggunakan data uji, dan source code flattening whitebread to match the dimension of white text. Baik, coba kita jalankan. Dan berhasil, dilihat di sini. Dan ini hasilnya. Lalu selanjutnya ada visualisasi hasil. Yang pertama ada, di sini saya memperlihatkan visualisasi hasilnya, ada 5 grafik. Yang pertama ada loss plot, yaitu menampilkan grafik loss untuk data latih dan validasi selama proses pelatihan. Lalu ada scatter plot actual versus predicted, itu menampilkan perbandingan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Lalu residual plot menampilkan residual atau error antara nilai aktual dan prediksi untuk melihat distribusi error. Dan yang keempat, histogram of errors, menampilkan distribusi error untuk memahami seberapa sering error terjadi pada rentang tertentu. Lalu yang kelima, trend comparison, itu menampilkan perbandingan antara tren nilai aktual dan nilai prediksi dalam bentuk time series. Baik, berikut adalah penjelasan grafiknya. Untuk loss plot, grafik ini menunjukkan bagaimana loss model menurun seiring dengan bertambahnya effort selama pelatihan. Lalu membandingkan loss untuk data latih dan validasi membantu kita memahami apakah model overfitting atau tidak. Kita jalankan source code untuk grafik loss plot. Jadi begini contoh model lossnya. Selanjutnya ada scatter plot actual versus predicted. Kita jalankan dulu. Tampilannya seperti ini. Untuk penjelasannya, grafik ini menunjukkan perbandingan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Garis merah diagonal menunjukkan kesempurnaan prediksi. Garis merah ini. Titik-titik yang dekat dengan garis ini menunjukkan prediksi yang akurat. Lalu selanjutnya ada residual plot. Begini tampilannya. Nah, grafik ini menunjukkan error antara nilai aktual dan prediksi. Garis horizontal merah pada residual 0. Menunjukkan di mana prediksi sama dengan nilai aktual. Lalu penyebab titik-titik di sekitar garis ini, itu membantu kita memahami apakah model ini memiliki bias sistematik. Lalu selanjutnya ada histogram of error. Kita coba jalankan. Tampilannya seperti ini. Grafik ini menunjukkan distribusi error.
Bentuk distribusi membantu kita memahami apakah error mengikuti distribusi normal atau ada outlier. Ini. Lalu yang kelima, itu trend comparison. Kita jalankan. Untuk tampilannya seperti ini, actual versus predicted temperature trend. Tampilannya seperti ini. Grafik ini menunjukkan perbandingan antara tren nilai aktual dan prediksi dalam bentuk time series, membantu dalam visualisasi bagaimana model mengikuti perubahan data nyata dalam skala waktu tertentu. Baik, untuk kesimpulannya, neural network efektif dalam memprediksi suhu nyata berdasarkan data cuaca. Evaluasi menunjukkan performa model yang baik dengan MSE yang rendah. Visualisasi membantu dalam memahami dan menganalisis hasil prediksi. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kedepannya, dan juga mohon maaf apabila penjelasan saya kurang atau tidak terlalu mudah dipahami. Saya mohon permaklumannya. Sekian dan terima kasih.